mereka juga menunjukkan bahwa mereka tujuannya adalah tadi ya mengganti rezim kan gitu. Nah, Jadi masalahnya Jauh ya. ternyata mekanismenya mereka belum bisa masuki sehingga Belum bisa mereka masuk ya. Manuver doang. manuver protes. Yang disebut juru damai itu kan bukan berarti kita sendirian kan gitu. itu dia, itu Tapi dia. kita berinisiatif itu kan juga. Ya, aku mau bacain komen lagi nih. Tadi sebenarnya pertanyaannya dari Grote Naman. BTW ini benar-benar pecah perang dunia 3 nggak sih ya? Pertanyaannya. Ya, Ya. udah. Terus dari hanya sipil. Amerika apa Anda? Waduh, bahasanya. Bekasi ini. Amerika apa Anda? Ikut-ikutan ngurusin pemilihan pemimpin Iran. Kan dia sendiri yang bikin tewas, sekarang malah mau ikutan intervensi pemilihan Iran. Iya sih emang. Kan dia tiba-tiba bilang nggak setuju kan kalau Iya. anaknya Khamenei. Kita jadi bingung lah. Kan dia yang bunuh ya? Gantinya ini. Kan lo yang bikin. Ini tangkapnya gimana? Jadi kayak agak lucu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di sejarahnya kan memang ada supremasi hegemoni di Ya itu kan cara mereka menunjukkan bahwa mereka juga menunjukkan bahwa mereka tujuannya adalah tadi ya mengganti rezim kan gitu. Nah, tentunya mengganti rezim bukan sekedar mengganti terus kemudian dari macan ganti singa gitu kan, tapi dari macan ganti kucing mestinya pinginnya begitu. Ya, gitu lebih nurut lah ya gitu. Ya, pinginnya begitu. Tapi Macan ganti kucing. Nah, jadi masalahnya Jauh ya. ternyata mekanismenya mereka belum bisa masuki sehingga Belum bisa mereka masuk ya. Manuver doang. manuver protes. Ya kita lihat makanya sekarang ini apakah mereka akan mampu kemudian membuat Iran mengakomodir ketidaksetujuannya gitu kan. Oke. Atau tidak. Kalau tidak kan berarti ya tadi mitos supremasinya runtuh. Mitos lagi. Terus supremasi runtuh karena itu iya, aku baru pikiran gitu soal yang Amerika ternyata memang nggak sekuat itu gitu Iya kan. betul. Digertak aja langsung ketir mereka gitu kan. Iya. Bahkan ada yang bilang bahwa Amerika lagi Banyak krisis kan klaimnya. gitu loh. Benar. Segala macem gitu kan. Tapi kita balik ke dalam negeri nih Pak. Prabowo usahanya Bapak nilai berapa nih? Kalau kita ngelihat Usaha apanya? usaha dia buat diplomasi, katanya mau jadi penengah, mau jadi mediator segala macem dengan mengajak Orang negara lain. mungkin ada sedikit miss ya. Indonesia tahun ini adalah ketua D8. Ketua D8. Nanti bulan depan KTT D8 itu di Indonesia. Ya. D8 itu anggotanya selain Turki, Pakistan, Indonesia dan beberapa negara yang lain, ada Iran juga di situ. Oh iya D8 ada Iran ya. Ya. Artinya dalam konteks keketuaan tadi, ya sangat mungkin kita terlibat sebagai dalam proses itu. Artinya di dalam Satu forum organisasi. itu Indonesia jadi ketua yang bisa dalam tanda kutip ngasih teguran ke Iran. Bukan teguran, ya artinya komunikasi. mediasi lah kasarnya. Iran tolong dong, begini dong, jangan perang dong. enggak juga. Artinya kita bisa Membuka komunikasi. sebagai ketua dari Iran juga bisa mengkomunikasikan keluar bahwa ke forum yang lain bahwa ini kami sudah bicara dengan Iran. Iya. Kan itu Artinya peluang untuk komunikasinya terbuka di artinya forum itu ya. multilateralnya ada. Ya tentu Ada. yang disebut juru damai itu kan bukan berarti kita sendirian kan gitu. Itu dia. Kita berinisiatif itu kan juga penting dan kita punya wadahnya gitu yang bisa digunakan dalam konteks ini gitu. Wadah untuk di 8 itu. Ya, Di 8 itu mungkin bisa jadiin momentum buat karena tabayun bahasanya gitu. karena sebelum eskalasi di Timur Tengah ini agenda KTT D8 itu salah satunya bahas Palestina. Memang bahas Palestina salah satunya, sehingga ya tinggal agak bergeser sedikit selain Palestina, tambah lagi soal ini juga Iran. Bilang juga Pak Prabowo mending ngurusin perkuat dalam negeri dulu deh gitu daripada keluar. Nggak bisa sekarang itu. Swasembada energi. Sekarang itu luar negeri dan dalam negeri itu nggak bisa dipisahkan. Semua negara mengalami. Semua negara mengalami isu luar negeri dan dalam negerinya itu saling terkait. Dalam ini. Ya itu tadi yang saya gambarkan kenapa
ada perubahan sikap beberapa negara Eropa misalnya terkait Ya. dengan isu-isu luar negerinya. Ya, yang Itu kan dulunya juga galak, terkait yang- dipengaruhi oleh kondisi dalam Dalam negeri. negeri. Gitu loh. Dia membaca dulu ya. Artinya sekarang apalagi di tengah banjir informasi sekarang ya, Nah. gitu kan. Kita tahu keadaan dunia otomatis harus melek. Ya. Kepentingan dalam negeri juga harus diimbangi Dan dengan ini sifatnya resiprokal, artinya Resiprokal. nggak bisa salah satu mana yang prioritasin dulu dalam negerinya selesaiin dulu dong baru luar negeri, nggak bisa. Ini harus Beriringan. bareng, harus beriringan. Perkuat dalam negeri dan luar negerinya hati-hati dalam Mondar mengambil mandir keputusan. memang Iya. harus capek. Ya memang, Ya, ya itu memang risiko ya. apa namanya eranya ini makanya disebut era VUCA kan gitu, volatil, uncertain gitu kan, Certain. kompleks gitu. buka itu ya, kompleks. Wah, banyak sekali Pak. Aduh ini bang, Aduh. ini ini banyak tabir-tabir yang sebelumnya kita nggak tahu. Iya, Kita dan akhirnya tahu. terbuka gara-gara. Apalagi soal mitos supremasi, soal Betul. Itu sales senjata. sela Itu senjata, paling endorse segala macam. Ada banyak banget hal-hal baru yang ternyata lahir dari peperangan ya, dari Iya. konflik. Terima kasih Mas Umam buat insight barunya. Betul. Tapi sebelum kita nutup ke Occasioners, mau closing statement dulu deh dari Mbak Hero soal perang ini. Gimana dong? Ya, perang ini menjadi ujian yang nyata bagi tadi ya supremasi Ya. Amerika di kawasan Timur Tengah ya, dan Iran menunjukkan pelajaran yang berharga bahwa tekanan, embargo dan sebagainya yang semacam itu ternyata jika kita tidak menyerah gitu ya, dan itu justru menjadi pijakan yang luar biasa untuk justru membangun kekuatan dan soliditas di dalam negerinya yang itu kemudian dipandang cukup untuk membangun ketangguhan dan membuat mereka juga diperhitungkan secara global kan begitu. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita juga di Indonesia bahwa yang paling penting hari ini adalah bagaimana membangun ketahanan nasional ya, baik ketahanan pangan, ekonomi, energi ya, sampai kemudian ketahanan ideologi gitu ya. Termasuk juga hari ini kita tidak cukup hanya dengan membangun stabilitas, menyiapkan stabilitas gitu ya. Bagi saya stabilitas itu gampang diperoleh gitu ya, hanya dengan sedikit paksaan, sedikit tekanan bisa. Karena yang dibutuhkan hanya kepatuhan, tapi yang kita butuhkan hari ini adalah kohesi, di mana ada kesadaran bersama untuk membuat bangsa ini menjadi lebih memiliki daya tahan, lebih memiliki kesiapan gitu ya untuk menghadapi berbagai macam ancaman di masa depan.